Dan setengah mereka itu adalah itikadnya bahwa Allah Ta'ala tiada menyiksa akan hambanya, dikarenakan jika disiksa akan dia, tiadalah ia, niscaya adalah ia zalim. Maka itikad ia menjadi kufur. Ada sekte, ada aliran yang meyakini atau mengitikad Allah Ta'ala tidak boleh menyiksa hamba. Lalu kalau Tuhan memang menyiksa, apa kata mereka? Tuhan itu zalim. Iktikad seperti itu disebut kufur. Kenapa? Dia telah mengatur Tuhan, telah memberikan manusia yang punya hak wewenang. Tuhan tidak memiliki wewenang penuh. Padahal Allah bersifat kudrah, fa qudratun bimumkinin ta'allakat bila tanahi ma bihi ta'allakat dalam akidah. Jadi kekuasaan Allah itu mutlak. Jadi tidak bisa diatur oleh hamba, tidak bisa diatur oleh siapapun. Karena grid Allah tidak akan pernah sama dengan grid makhluk. Itulah yang disebut dalam sifat 20, sifat laisa kamitslihi syai'un sebagai dalil ayat, itulah mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi tidak boleh kita i'tiqad bahwa Tuhan itu tidak menyiksa, boleh menyiksa hambanya. Semua itu hak Allah, karena Allah bersifat hakim, Allah bersifat adilun. Dalam Asmaul Husna semua ada sifat Allah. Luhul hakimu jalla jalla. Jadi Allah yang memberikan keputusan, Allah memberikan hak otoritas terhadap hambanya. Jadi akidah aliran ini, dia meyakini bahwa Tuhan tidak bisa membuat kezaliman. Ini masih dalam akidah orang Jabariyah yang dia mengatakan bahwa kalau Tuhan membuat kesiksa terhadap hambanya, kenapa juga Tuhan memberi tenaga terhadap hambanya? Ini akidah yang tidak bisa membedakan mana hukum akal, mana hukum adat, dan mana hukum hakikat. Jadi hukum hakikat itu bukan coupling kita, itu couplingnya Allah. Jadi tidak boleh manusia masuk ke wilayah itu. Tugas kita meyakini Allah itu maha kuasa. Berikutnya akidah ini yang dianggap keliru menjadi grid kepada wilayah kekufuran. Nah, inilah yang harus hati-hati, jangan salah i'tiqad. Mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa Allah Ta'ala menghimpunkan segala kafir dalam neraka, kemudian maka mematikan pula akan mereka itu, tiada lagi dihidupkan mereka itu selama-lamanya. Maka i'tiqad yang demikian itu menjadi kufur. Jadi ada orang mengatakan i'tiqad mereka orang sudah mati ya selesai, tidak ada lagi bangkit. Kita lihat Asmaul Husna, Luhul ba'isu jalla jalla, Allah sebagai pembangkit. Setelah mati ada hidup kembali. Karena banyak ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa setelah mati ada kehidupan kembali yang wajib kita pertanggungjawaban. Maka di dalam akidah Islam, kematian bukanlah akhir kehidupan, tapi kematian merupakan awal kehidupan baru. Jadi alam yang berbeda. Dulu kita alam kandungan, dari alam kandungan menjadi alam dunia, dari alam dunia ke ada alam makhbarah, alam kubur lagi alam bangkit. Alam bangkit ada alam mahsyar menuju kedua pintu, surga atau neraka. Itulah tujuan, itulah akhir keputusan dalam alam bangkit. Jadi kalau ada i'tiqad mengatakan setelah mati selesai, ini bahagian dari i'tiqad yang mengingkari rukun iman, wabil yaumil akhir. Jadi hari akhirat itu adalah alam bangkit, di dalamnya ada alam mahsyar, ada surga, ada neraka, ada azab, ada nikmat, ada pertanyaan, ada melalui siratal mustaqim. Ini kan banyak persoalan setelah kehidupan di alamnya. Maka orang-orang mukmin ketika di dunia dia tidak mendapat kenikmatan, dia ada harapan satu alam lagi. Maka orang yang miskin di dunia,
karena sanggup menjalankan ibadahnya. Di dunia boleh miskin, di akhirat dia mendapat kekenyangan. Orang kenyang di alam dunia karena kezaliman, dia akan lapar di alam akhirat, karena dunia dengan akhirat adalah sebalik daripadanya. Maka dalam Al-Quran banyak ayat juga yang Allah sebutkan, di antaranya wal akhiratu dalam surah ini, akhirat lebih kekal, lebih aula apa? Wal akhiratu khairul laka minal ula, ya kan? Jadi akhirat itu kan lebih the best of the best quality. Jadi nilai yang nikmat lebih tinggi di sana ketimbang di alam dunia. Di ayat yang lain, karena ayat dengan ayat selalu ada munasabah, ada kolerasi, ada munasabah dalam ulumul Quran. Kita lihat misalnya, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini kan tipu daya, seperti orang mengejar bayang, tidak pernah ketemu. Lari, dia lari lagi, dia kejar, lari, tapi tidak pernah ketemu. Itulah kenikmatan. Kita lihat dalam dunia realita, orangnya waktu muda katanya tengah segar-segar kaji tentang mandumnya, waktu katuha mandumkan kan, igo hanali hana mangan, apakah mengatah makanannya igo hanali nyan laga tha datanya dah kalau nanduh li nya rumah raya lagat hati tuha ita ili yang kejit kita tayang mak urung tuha ini rata-rata leh pegak rumah raya telah ke nya bele ada pegak hai bayar rekening kaji waktu kita menjabat padu 20 ampere ita bayar waktu pantheon maupun ampere apa yang menyerah nya rumah le dah pegak 2 lantai kita yang naga ditun tiga kan gah tak kayak kan tu gubernur raya kan. Kita yang mau rumpaganya. Nana nak tengok pada nana waktu. Mana kapan menyesal? Waktu tua berubah. Demikian juga kehidupan yang lain. Ketika nafsu masih tinggi ya, tapi ketika dunia berubah, keadaan berubah, alam berubah, dia berfikir yang lain. Maka dalam penisi ilmu logika, al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis, al-alam hadis. Dunia ini berubah, kondisi berubah. Setiap zaman ada orangnya, setiap masa pasti ada zamannya dia. Maka di dalam kehidupan ada masanya. Orangnya taruh hebatlah masa rezim ini. Ketika dia lengser, ketika dia habis, mau ke mana? Orangnya aja dihormati, tinggal. Ini kan perubahan. Nah, orang-orang beriman ketika dunia ini tidak menjadi sebuah tujuan yang hakiki, dia ada harapan yang panjang. Itulah akhirat. Maka dalam hadis sebagai menaksiskan ayat, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam. Dunia ini tempat menabung. Dunia ini tempat tabungan. Kita lihat misalnya dalam ayat lagi. Jadi semua hadis ayat ada koneksitas dia. Karena fungsi hadis menjelaskan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, siapkan bekalmu untuk hari akhir. Lighad itu kan hari akhirat. Jadi kalau orang meyakini seperti ini akhirat tidak ada, setelah mati selesai, untuk apa amal ini? Untuk apa ada syurga dalam Al-Quran, ada neraka Allah sebutkan. Berapa kali Allah sebutkan tentang neraka? Itu ratusan kali. Dunia 115 kali, akhirat 115 kali, ayat tentang laut 32 kali, ayat tentang darat 13 kali. Makanya di dalam ilmu teori dunia kiamat itu cukup mudah secara alam ini. Apakah dalam ilmu tentang ilmu bumi, misalnya ini air, benda yang sebesar ini kita pecah masuk dalam air, benda ini kan muat kan, tidak pecah kan, cair dia. Sedangkan dalam Al-Quran laut itu air itu lebih besar ketimbang darat. Maka untuk terjadi kiamat dunia ketika Allah ceritakan air mengalir itu cukup mudah, karena dunia ini kecil, daratnya kecil ketimbang laut. Coba lihat, laut itu kan lebih besar dari bumi, dari darat maksudnya.
Maka kalau proses dalam ilmu alam, ya ilmu bumi, itu tidak menjadi sebuah kejanggalan dalam memahami dunia kiamat. Dan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat pertama sampai seterusnya Allah sebutkan, ya ayuhan nasu, wahai manusia, ittaqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Jadi ketika dunia telah tiba kiamat, maka dunia ini, alam ini pecah. Langit, bumi hancur, gunung-gunung meletus, meledak, dia semua menjadi rata. Nah, kalau kita kait di dalam ilmu teori alam hari ini, jadi dalam segera itu cukup mudah. Karena kalimat laut, luas laut lebih besar dari luas darat. Jadi tidak mustahil. Maka tidak aneh kalau kita hari ini ingin mengkaji tentang ayat-ayat kauniyah. Mana ayat kauniyah? Ayat-ayat tentang alam. Al-Quran adalah sebuah nilai yang mengandung nilai universal. Semua masalah ada dalam Al-Quran. Maka kenapa Al-Quran disebut universal, kafah? Karena di dalamnya telah bercerita dari semua dimensi. Bicara alam ada dalam Al-Quran, bicara jin ada dalam Al-Quran, alam gaib ada dalam Al-Quran, alam musyahadah yang nampak sudah jelas banyak dalam Al-Quran. Lalu tentang firman Al-Quran itu dengan dibuktikan hari ini, misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 164 tentang air laut bisa menampung barang-barang lalu kapal berlayar. Allah ceritakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Allah berbicara tentang planet, ada dalam Al-Quran. Walaupun hari ini diberikan nama, ada planet Merkurius, Venus, Jupiter, Saturnus, itu hanya penamaan, tapi planet yang menciptakan siapa? Allah. Kita lihat tentang bulan, bintang, air, laut. Coba lihat dalam Al-Quran. Kenapa air laut itu bergelombang? Faktanya juga bergelombang. Ada hadis Nabi tentang fadilah bismillah, di dalamnya terdapat tentang bagaimana air laut itu bergelombang. Ada pernyataan, ada kenyataan. Artinya secara logika, secara falsafah, kebenaran Al-Quran itu pasti. Maka Allah sebutkan lagi, bagaimana tentang akhirat? Innal mauta haq wal jannatu haq wan naru haq. Kematian pasti, akhirat pasti, alam bangkit pasti, surga pasti, neraka pasti. Kalau firman Allah sudah pasti, kenapa orang lain mengingkarinya? Inilah letak masalah, inilah substansinya, inilah hakikatnya. Kenapa aliran ini disebut murtad? Karena telah mengingkari beberapa firman Allah, karena mereka meyakini setelah mati tidak ada lagi dibangkit. Nah, jadi aliran ini aliran murtad, aliran sesat, kufur. Kalau hari ini di dunia itu disebut ajaran aliran materialistis. Ajaran materialistis ini adalah paham-paham kalau alam ini ada, ya habis, ya selesai. Materi kan, materialistis. Nah, misalnya dia ukur berapa tahan ini gelas ini, 20 tahun. Udah 20 tahun selesai. Mam ya orang mati padu trip lang kubu. Kai pajuh leulat kabeh. Dia tidak bisa memahami bagaimana tentang ruh. Apakah ruh selesai? Kan tidak. Kita lihat dalam ayat Al-Quran. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wahai Muhammad, seandai datang kepadamu seorang bertanya tentang ruh, jawab olehmu, hai Muhammad, qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Allah. Hari ini kita memiliki ruh, lalu ruh itu telah tiada. Kemana yang ada? Ka meninggal ke. Nya urang ka mati rohnya hoja. Nya kan kana roh kan? Wate kahana tente pehtate yang hona. Ba tanya hana, palainna, pat itu rohnya, tahu depan. Roh kana cara berpikir. Wate hana ba tubuh teh ho beuna, pai dua hoja.
Tepatnya. Apakah akal mampu mencernanya, mampu menganalisisnya, mampu mencari tempatnya? Kan tidak. Tapi yang jelas ruh itu ada. Maka dalam Al-Quran ketika musibah orang meninggal diantaranya, kita menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah, tentu persoalan ini kan persoalan dimensi ilahiyah, perkara Allah yang akal manusia tidak mampu. Paham materialistis, dia kan tidak lagi melihat ada apa di belakang ini. Orang beriman kan dia paham alam ini ada yang atur. Siapa Allah kita? Luhul Jabbaru Jalla Jalla, Allah yang mengatur alam ini. Siapa Allah kita? Luhul Muqsitu Jalla Jalla, yang menggenggam alam ini, yang meremot alam ini. Inilah orang beriman. Bagaimana mungkin paham ini dia yakini bahwa orang setelah meninggal selesai? Apa beda dengan kayu yang kita tanam? Apa beda dengan batu yang kita tanam? Apa beda dengan binatang yang kita tanam? Mahana ada beda kan? Kepetik geyo beramal. Ajaran agama mana yang tidak ada ajaran untuk beribadah kepada Tuhannya walaupun Tuhan masing-masing? Dalam gereja juga tentang punya Yesus, keyakinannya tetap dia mencari kesenangan Yesus. Dalam Hindu Buddha tentang dewanya, dia tetap menghormati dewanya, dia menyembah dewanya. Di Jepang ada dewa matahari, ada dewa Siwa, dewa Brahma, dewa Wisnu. Tetap menyembah karena ada yang tinggi keyakinan-keyakinan mereka. Namun Islam adalah agama yang sempurna, strukturnya, manajemennya, sistemnya, cara kerjanya semua telah diatur. Jadi aplikasinya kalau hari ini sudah jelas semua. Bagaimana teknis pelaksanaan seperti salat? Berwuduk dulu, batal wuduk, tidak sah salat. Begini cara berwudu, arah jaro, arah kaki, arah muka, kan diatur oleh agama. Kesau, kiban, pupun, tapo buat. Lahirlah definisi aqwalun wa af'alun muhtatahatun bitakbiri wa muhtatahatun bitaslimi ma'asyurutil maksusah. Diatur oleh agama. Sallu ra'aitumuni usallibi, lalu dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Terjadilah 13 rukun diberi nama oleh ulama. Maka susullah dalam bahasa Aceh. Pertama niat, dua berdiri, lehete kebi rukun kana, Fatihah dalam sembahyang, rukuk 5, 6 i'tidal, 7 sujud, 8 tadu antara dua, kesikurang tayat akhir, 10 hasi tayat tabaca, 11 selawat, 12 salim, 12 tertib aturan, menan insan tak kerja. So yang aturnya Allah lewat Jibril pada Muhammad sebagai Rasul menyampaikan kepada sahabat menyampaikan kepada tabi'in, sampailah kepada kita lewat ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Inilah alurnya. Alur ini tidak bisa ditinggalkan, karena ini adalah merupakan tata tertib atau hierarki untuk menemukan hakikat ajaran dalam sebuah agama. Bagaimana mungkin akidah ini dianggap sah, sedangkan firman Allah dia telah menentang bahwa alam bangkit menurut mereka tidak ada. Inilah menjadi titik masalah. Aliran mereka, akidah mereka disebut kufur, murtad dia. Satu lagi. Dan setengah itikad mereka itu adalah itikadnya bahwa Allah Ta'ala telah menjadikan ia akan segala sesuatu, dan tak kala selebih ia daripada menjadikan istirahat ia, maka tiap-tiap sesuatu yang lahir daripada waktunya tiada daripada Allah Ta'ala, maka itikad yang demikian itu menjadi kufur. Jadi artinya ini adalah akidah kelompok Qadariyah nanti. Dia mengatakan Tuhan kali pegat kali lain urusan teo. Nak kedah. Jadi menyamanan ke bahan awalnya na logika lagi ibarat jam. Maka beda pengaruh. Beda jam dengan orang. Ipegah lewatnya nya teori awaknya.
Jam le hipegot le tukang jam dalam sejam 60 minit. Nya logika, tapi baik pengaruhnya sebagai perbandingan. Wate jam sejam 60 minit, pernahkah dalam teori logika mereka orang pegat jam gak dua bak jamnya ke setel betruk 60 minit kah hana? Jamnya kayak gerak kan? Tek 60 minit kata jam. Di jalan tek 60 minit. Si orang memutar 20 jam. Itu jam. Bagaimana dengan manusia? Apa bisa kita banding benda mati yang tidak berakal dengan benda hidup yang punya akal? Kan tidak, jauh sekali. Getanya ada ilmu, getanya ada tugas kewajiban beribadah, ada tugas kewajiban ilmu. Tidak bisa kita samakan dengan jam. Menyamanan setelah Allah menjadikan manusia, Allah itu masih mengontrol kita. Beda dengan jam. Kenapa? Allah dalam Al-Quran maha hidup. Allah tidak pernah mati kan? Itulah Allah bersifat jabar mengontrol kita. Siapa Allah kita? Luhur Razzaku Jalla yang memberi rezeki kepada kita. Ada rezeki dalam bentuk materialistis, ada rezeki dalam bentuk spiritual, ada rezeki dalam bidang ruh. Makanya sering kekena hanali rezeki kagak ada roh, hanali rezeki. Jadi rohnya dicabut pulang oleh Allah, gak ada. Maka selama punya ruh, watika terjadi hukum taklifi di dalam bahasa fikih, terjadilah beban-beban hukum. Beda dengan jam, jam tidak. Maka katanya usia 10 sampai balik, taruhlah 15 tahun secara usia tahun, tapi orang balik tidak mesti 15 tahun, ada 12 tahun kan. Kamen, kamimpi kan tanda-tanda balik. Taruhlah secara umum 15 tahun. Kenapa berbeda dengan sebelum 15 tahun? Berarti hukum itu ada tata tertib. Hukum itu ada yang mengatur. Ada objek, ada predikat. Jam, kalau kita katakan jam itu orang yang mengontrol. Seandainya yang orang pegang buat jam itu mati, bagaimana? Apa jam juga mati? Ternyata jam masih hidup. Dia hidup dengan baterai kan? Mati baterai, mati jam. Walaupun orang pegang jam tahu deh. Jadi tidak boleh dibandingkan. Akidah ini dia logika teori mana lagi aja. Menyamanan Tuhan lagi pegang urut, hana urusan Tuhan. Baik buruknya hana urusan Tuhan. Itu ada pada akal maksudnya. Itu kelompok Mu'tazilah. Dia menggunakan akar rasionalitasnya di dalam menentukan sikap. Ini jangan terpengaruh. Dalam akidah Islamiyah bahwa kita diatur oleh Allah berdasarkan aturan-aturan lewat Rasulnya. Itulah fungsi Rasul menjelaskan berbagai makna apa yang dikehendaki, seperti dalam Al-Quran wa aqimus salah umpamanya. Dirikanlah salah. Kiban dah semayang, tak dirikan salah mihana tukang peraga. Itulah datang Rasul memberikan contoh aplikasinya, actionnya, teknisnya lewat hadis sallu ra'aitumuni usallibi. Anda salat sebagaimana aku salat, kata Rasul. Cuman orang yang udip zaman katanya hana takala Rasul. Bagaimana makna hadis ini? Apa sudah mati? Mana hadis tidak? Hadis itu tidak pernah mati. Ra'a bermakna allama, pelajarilah. Yang namanya pelajari terus menerus kan, walaupun Rasul sudah tiada. Menyamanan kiban terpelajari. Yang to ngerasul so sahabat, ikuti sahabat. Yang to sahabat so tabi', yang so tabi' so tabi'in, yang so tabi'in so ulama mutakadimin, yang to ulama mutakadimin so ulama mutakhirin. Itulah jalurnya. Maka lahirlah dalam fikih namanya mazhab, mazahibul arba'ah. Mazhab itu kan jalan, titi. Dia tanijak belah deh keruang, tutu hana, kiban tajak, rakit hana. Menyamanan mazhabnya rakit, mazhabnya tutu. Menyamana urang pegang hana perle mazhabnya bucawalu. Mungkin, kiban tajak hana tutu. Kiban tajak lam iya hana rakit. Inilah cara-cara berfikir. Demikian juga di dalam akidah ada mazhab mutakalimin namanya. Dalam fikih mazhab fuqaha, dalam
ilmu akidah itu namanya mazhab mutakallimin. Jadi orang-orang yang paham dalam dunia akidah disebut mutakallimin.